Halo, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali dengan channel Kuliah Online Ekonomi. Sekarang kita akan membahas ekonomi perkotaan. Di video ini kita akan mempelajari location theory, dan di seri 1 ini kita akan membahas teorinya von Thunen. Apa itu? Kita akan membahasnya. Teori lokasi von Thunen ini mempelajari pola pemanfaatan lahan untuk pertanian. Oke, jadi ada lahan, kemudian peruntukannya untuk pertanian seperti apa dan kenapa terjadi pola tersebut. Itulah yang akan dipelajari di teori lokasi von Thunen. Nah, menurut von Thunen, perbedaan sifat produk dari pertanian itu akan memengaruhi perbedaan biaya produksi dan biaya transportasi produk pertanian. Nah, perbedaan biaya tadi, biaya produksi dan biaya transportasi produk pertanian, ini nantinya akan memengaruhi kemampuan untuk membayar lahan pertanian, willingness to pay lahan pertanian, gitu ya, sehingga terdapat pola pemanfaatan lahan pertanian. Oke, jadi urut-urutannya seperti ini. Masing-masing produk pertanian itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Karakteristik permintaan, karakteristik bagaimana mengangkut produk pertanian tersebut, konsumsinya seperti apa, hingga menyebabkan perbedaan biaya produksi dan biaya transportasi. Nah, perbedaan biaya dan produksi dan transportasi ini akan memengaruhi produktivitas, akan memengaruhi profit, sehingga akan memengaruhi kemampuan untuk membayar atau willingness to pay. Oke, karena perbedaan willingness to pay akhirnya akan terjadi pola pemanfaatan lahan. Jadi urutannya seperti itu. Sekarang kita akan mendetailkan. Tapi sebelum ke situ, kita bahas dulu asumsi yang digunakan oleh von Thunen dalam menjelaskan pola pemanfaatan lahan untuk pertanian. Oke, jadi paling enggak ada asumsi ini. Yang pertama adalah uniform space. Artinya, tingkat kesuburan tanah itu sama. Demikian juga infrastruktur transportasinya juga sama, gitu ya. Jadi produktivitas tanahnya sama, termasuk unsur dari biaya transportasi, karena infrastrukturnya sama, itu juga identik, gitu ya. Itulah konsep uniform space. Kemudian asumsi yang kedua adalah hanya ada satu pasar, single center. Oke, jadi produk-produk pertanian akan dibawa ke satu titik tertentu, ke satu pasar tertentu. Oke, single center. Kemudian permintaan akan hasil pertanian itu tidak terbatas. Artinya apa di sini? Artinya di sini adalah seberapapun produksi dari pertanian, komoditi-komoditi dari pertanian itu akan terserap ke pasar karena permintaannya tidak terbatas. Itu asumsi yang ketiga. Asumsi yang keempat adalah faktor produksi tersebar merata. Labor, capital itu juga tersebar merata. Dan asumsi yang terakhir adalah pasar yang dihadapi adalah pasar persaingan, perfect competition, artinya jumlah penjual dan jumlah pembeli banyak, gitu ya. Masing-masing pihak tidak bisa menentukan harga. Kita sudah mempelajari ini, konsep dari perfect competition, dan juga di perfect competition kita juga sudah mempelajari bahwa profitnya dalam jangka panjang adalah nol, gitu ya. Ini adalah asumsi-asumsi yang digunakan oleh von Thunen untuk mengembangkan teori lokasi ini. Sekarang kita akan mempelajari land rent, sewa tanah. Ini sebenarnya juga menjadi proksi dari harga jual tanah sebenarnya, karena dalam konsep kita tanah bisa disewakan atau bisa dijual. Tapi kita sekarang menggunakan konsep land rent, gitu ya. Jadi sewa tanah. Yang pertama, dari asumsi bahwa pasarnya adalah perfect competition, maka profitnya dalam jangka panjang adalah nol. Profit yang dihadapi oleh, kalau di sini adalah petani komoditi tertentu, gitu ya, itu adalah nol. Karena profitnya sama dengan nol, maka
Total revenue dikurangi total cost itu juga sama dengan 0. Sekarang kita akan breakdown total cost. Komponennya apa saja? Oke, komponen dari total cost adalah yang pertama adalah sewa lahan pertanian, yang kedua adalah biaya produksi, C di sini adalah biaya produksi, dan DC di sini adalah delivery cost, artinya transport cost, gitu ya. Jadi komponen biayanya kita kelompokkan menjadi 3 itu. Sewa tanah, production cost, dan juga delivery cost. Oke, maka kita rumuskan seperti ini. TR, total revenue, dikurangi land rent, dikurangi cost, dikurangi delivery cost, ini sama dengan 0. Oke, kita susun ulang persamaannya menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat persamaan ini menjadi persamaan yang berbeda, gitu ya. Kita tahu bahwa total revenue ini artinya adalah price dikalikan dengan unitnya, jumlah unitnya. Oke, jumlah unitnya di sini adalah X, price-nya per unitnya adalah P kecil. Oke, jadi total revenue adalah P dikalikan dengan X, gitu ya. Kemudian production cost, kita ada unit cost dikalikan dengan total unitnya, jadi C dikalikan dengan X, gitu ya. Kemudian delivery cost berarti transportasi cost, transportation cost ini artinya adalah transportasi per unit, oke, dikalikan dengan jarak tempuhnya, dikalikan dengan jumlah unitnya. Jadi theta dikalikan dengan D dikalikan dengan X. Oke, jadi X-nya kita kumpulkan, kita mempunyai persamaan ini bahwa land rent ini sama dengan P dikurangi C dikalikan theta D dikalikan dengan X kecil. Oke, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa memperoleh hubungan antara land rent dengan jarak, gitu ya. Jadi perubahan land rent terhadap jarak kita turunkan, gitu ya. Delta RD per delta D berarti turunan delta RD terhadap D ini adalah minus theta X. Di sini berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara sewa lahan land rent dengan jarak dari pasar, gitu ya. Jaraknya ini adalah jarak dari pasar atau pusat kota atau pusat tertentu, gitu ya. Dan di sini terlihat bahwa delta RD per delta D di sini adalah negatif, gitu ya. Artinya apa? Artinya jika jaraknya itu semakin kecil, gitu ya, terhadap pusat kota semakin dekat, maka land rent akan semakin besar. Jadi hubungannya terbalik. Semakin dekat dengan pusat kota, land rent akan semakin tinggi, gitu ya. Karena apa? Karena semakin dekat dengan pusat kota, biaya transportasinya semakin rendah, yang ini akan menyebabkan land rent-nya akan menjadi semakin tinggi. Oke, jadi persamaannya, hubungannya seperti ini. Dan dari persamaan ini kita bisa menyusun grafisnya. Sekarang kita akan menganalisis secara grafis terhadap land rent ini, gitu ya. Kita mempunyai grafis seperti ini. Sumbu horizontalnya menunjukkan jarak terhadap pusat kota atau pasar, gitu ya. Kemudian sumbu vertikalnya ini bisa berarti cost, bisa berarti revenue, bisa berarti land rent, gitu ya. Jadi sekali lagi vertikalnya bisa cost, revenue, land rent. Oke, kita mempunyai biaya produksi. Kita asumsikan biaya produksinya di mana-mana sama. Nilai C-nya adalah sama sehingga horizontal seperti ini. Kemudian kita juga mempunyai biaya transportasi dan kita lihat tadi bahwa biaya transportasi ini tergantung dengan jarak terhadap pasar. Kalau letak dari produksi pertanian tadi adalah memang benar-benar di pasar, maka kita tidak perlu biaya transportasinya. Jadi di pasar biaya transportasinya 0 dan semakin jauh dari pasar, dari pusat kota, biaya transportasinya akan semakin tinggi. Oke, karena apa? Karena tadi kita sudah tahu bahwa biaya transportasi itu adalah transportation
unit cost dikalikan dengan jarak, dikalikan dengan jumlah unit yang di delivery gitu ya, yang ditransportasikan. Oke, semakin jauh jaraknya, D-nya semakin besar, maka biaya transportasinya juga semakin besar. Oke, kita totalkan, kita jumlahkan kedua komponen biaya ini, C ditambah dengan DC, kita memperoleh biaya total selain sewa lahan gitu ya. Jadi C ditambah DC ini adalah biaya total selain sewa lahan, karena kita tadi di awal mengasumsikan kita membreakdown komponen dari biaya menjadi 3, yaitu sewa lahan, biaya produksi, dan biaya transportasi gitu ya. Jadi yang garis berwarna hijau ini adalah biaya total selain sewa lahan. Oke. Kemudian kita mempunyai total revenue gitu ya. Dimanapun total revenue-nya itu sama, yaitu price dikalikan dengan jumlah unit yang dijual tadi, P dikalikan dengan X tadi. Asumsinya semuanya sama. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa land rent ini adalah selisih antara total revenue dengan biaya total selain sewa lahan. Selisih antara garis putus-putus dengan garis yang berwarna hijau. Jadi kalau di pusat kota, land rent-nya adalah land rent 1 ini. Oke, garis berwarna merah ini. Kemudian di suatu titik misalnya di D2, maka land rent-nya adalah garis yang berwarna merah land rent 2 ini. Kemudian di suatu titik di D3 misalnya, berarti land rent-nya adalah 0, karena di jarak ini total revenue itu sama dengan biaya total selain sewa lahan. Oke. Jadi di sini adalah land rent-nya 0. Petani hanya akan berproduksi sampai pada jarak ini gitu ya, dengan asumsi awal tadi hanya ada single market gitu ya. Oke, jadi di sini kita memperoleh hubungan bahwa sekali lagi semakin jauh dari pusat kota, land rent-nya garis yang berwarna merah ini semakin pendek. Artinya land rent-nya, biaya sewanya itu juga semakin kecil. Oke. Nah, dari sini kita bisa memperoleh bid rent curve, yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara jarak dengan land rent, dengan sewa lahan. Kurvanya seperti apa? Kurvanya seperti ini. Jadi yang garis miring ini adalah bid rent curve. Oke, ini sebenarnya adalah land rent gitu ya. Jadi semakin menjauhi pasar, nilai land rent-nya ini semakin kecil akibat biaya transportasi yang semakin besar, hingga pada suatu titik nilai land rent-nya adalah 0. Land rent di sini adalah land rent untuk sewa untuk produksi komoditas pertanian gitu ya. Jadi kita memperoleh bid rent curve seperti ini. Sekali lagi, bid rent curve adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara land rent, sewa tanah, dengan jarak. Jarak terhadap apa? Jarak terhadap pusat kota atau jarak terhadap pasar. Nah, bid rent curve tadi gitu ya, itu adalah untuk satu produk pertanian tertentu. Oke, bisa sayur-sayuran atau mungkin bahan bakar kayu, kemudian daging, peternakan susu, dan yang lain-lain. Tapi intinya bid rent curve tadi adalah hanya untuk satu produk pertanian saja. Analisis tadi yang kita lakukan hanya untuk satu komoditi saja. Oke. Yang menggambarkan willingness to pay petani untuk setiap satuan lahan atau tanah gitu ya. Nah, karakteristik konsumsi, biaya produksi, dan transportasi berbagai produk gitu ya, yang berbeda-beda, ini akan membuat bid rent curve-nya juga berbeda-beda untuk setiap komoditi. Jadi setiap komoditi sekali lagi mempunyai karakteristik yang berbeda gitu ya, yang spesifik, yang menyebabkan bid rent curve, kemiringannya, titik potongnya itu juga berbeda-beda. Oke. Tapi yang perlu diingat bahwa bid rent curve tadi menggambarkan willingness to pay dari penyewa. Oke. Untuk pemilik lahan, oke, karena ada banyak penyewa, maka pemilik lahan akan menyewakan tanahnya kepada penawar tertinggi. Willingness to pay tertinggi, bid rent tertinggi, gitu ya. Maka dia akan menawarkan ke pihak yang mempunyai willingness to pay tertinggi tadi.
Oke. Nah, dari sinilah akan membentuk pola pemanfaatan lahan pertanian tertentu gitu ya menurut von Thunen. Oke, kita akan membahasnya. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah bit trend curve untuk produk susu dan sayuran. Gitu ya. Karakteristiknya seperti ini. Dia kemiringannya curam. Asumsi yang mendasari adalah kenapa ini curam, kemudian titik potong terhadap sumbu vertikal relatif tinggi. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa biaya produksi per hektarnya itu rendah, tetapi memerlukan biaya transportasi yang tinggi. Biaya transportasi yang tinggi tadi ini digambarkan bahwa semakin jauh dengan jarak, penurunan dari willingness to pay ini akan tinggi gitu ya, akan cepat, akan besar. Oke, mungkin karena sayuran tadi memerlukan biaya transportasi yang lebih tinggi akibat mungkin cepat rusak atau perlu perlakuan khusus saat diangkut gitu ya. Jadi sekali lagi biaya transportasinya relatif lebih tinggi sehingga menyebabkan grafis dari bit trend curve untuk produk susu dan sayuran curam seperti ini gitu ya. Intinya seperti itu. Intinya yang pertama dilihat dari sisi production cost, kemudian dari sisi transportation cost atau delivery cost gitu ya. Ini untuk produk susu dan sayuran. Kemudian untuk produk kayu bakar seperti ini dia lebih mendatar. Kemudian produk sereal, gandum dan makanan pokok. Kemudian produk peternakan dan daging, dan yang terakhir adalah hutan liar gitu ya. Nah, dari sini kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 jenis komoditi dari pertanian. Oke, dengan bit trend curve yang berbeda-beda. Dan sekali lagi ini adalah ditinjau dari sisi petani gitu ya. Dari penyewa lahan. Nah, sekarang kita tinjau dari sisi pemilik lahan. Pemilik lahan akan menyewakan atau menjual tanahnya itu kepada penawar tertinggi. Yang di dekat dengan pusat kota, penawar tertingginya kepada petani apa? Kepada petani yang menghasilkan produk susu dan sayuran. Maka di garis berwarna merah ini akan digunakan untuk produksi susu dan sayuran. Garis ini digunakan untuk produksi kayu bakar, garis ini digunakan untuk produk sereal, gandum, makanan pokok. Ini untuk peternakan, dan yang paling luar adalah untuk hutan liar. Nah, dari sini akan terjadi pola pemanfaatan lahan menurut von Thunen. Oke, seperti apa? Seperti ini. Karena kita menganalisis tidak hanya satu arah, tetapi 360 derajat, sehingga akan menyebabkan pola seperti ini gitu ya. Di tengah-tengah adalah kota, kemudian di sekitarnya akan digunakan untuk produk susu dan sayuran, di sekitarnya untuk kayu bakar, kemudian lingkaran selanjutnya untuk produk sereal, gandum dan makanan pokok, lingkaran yang lebih luar untuk peternakan daging, dan yang paling luar adalah untuk hutan liar berdasarkan asumsi bit trend curve yang berbeda tadi, berbeda kemiringan dan perpotongan dengan sumbu Y tadi gitu ya. Itulah pola pemanfaatan lahan menurut von Thunen. Nah, ini adalah gambaran model dari von Thunen dengan reality untuk US gitu ya. Asumsinya adalah hanya single market. Single market ini ada di New York. Oke. New York berarti di sebelah kanan agak ke atas gitu ya. Ini adalah New York. Oke. Kemudian menurut von Thunen maka pembagian lahannya akan seperti ini. Di dekat pasar akan untuk ini untuk gambar A ya. Di dekat pasar untuk vegetables, untuk sayur-sayuran, kemudian untuk produk susu, kemudian cotton dan tembakau, baru corn, soybeans untuk gandum-ganduman tadi dan makanan pokok tadi, wheat. Kemudian baru digunakan untuk peternakan daging yang diambil dagingnya, kemudian untuk hutan gitu ya. Seperti yang di awal tadi kita bahas, di sebelumnya kita bahas menurut model von Thunen tadi. Ini sebenarnya mendekati dengan apa yang terjadi di US dengan kita mempertimbangkan variasi dari iklim gitu ya. Yang sebelah B ini adalah gambaran yang sentra produk pertanian yang ada di US untuk saat ini gitu ya.
Jadi ini cukup mendekati apa yang dimodelkan oleh Fontunen.